Barangnya di mana disimpan? Oke. Coba dilihat dulu di situ. Ini punya Bapak? Ya, Punya Pak Widi? Kapan terakhir ngambil Bapak? sudah beberapa hari lalu. Sudah beberapa hari. Oke, terakhir kali kapan? Mungkin 4 hari. Mungkin Ya. tidak ya. Oke, makasih Pak. Ya. Ya. Saya salah, saya korban, saya ingin sembuh, saya ingin segera pulang kembali ke rumah saya. Masihkah kamu setia mendampingi aku dengan kondisi seperti itu, Ibu Widi? Gimana Ibu Widi? Aku sih mikir-mikir ya. Selamat siang pemirsa ya, saya agak bingung karena sekarang Rumpi No Secret. Tayang siap Senin sampai Jumat jam 2 siang. Saya Kak Rose masih tetap menemani Anda hari ini ya. Walaupun masih banyak yang libur ya, tapi kita mau tetap semangat ya. Karena ada banyak sekali hal-hal bintang tamu yang akan kita wawancara dengan kisah-kisah seru mereka. Termasuk juga berita-berita hotback yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata, kabar mengejutkan hari ini baru dirilis oleh pihak kepolisian tentang penangkapan aktor Dwi Sasono karena kasus narkoba, yaitu kepemilikan ganja seberat 16 gram ya. Lumayan ya, tadi ada saya lihat videonya tuh lumayan banyak. Nah, tadi jam 10, sekitar jam 10, pihak kepolisian sudah memberikan keterangannya kepada publik dan mari kita saksikan bersama seperti apa sih kronologinya dan bagaimana statement keterangan dari Dwi Sasono sendiri yang berikut ini. Barangnya di mana disimpan? Oke. Coba dilihat dulu di situ. Ini punya Bapak? Ya, Punya Pak Widi? Kapan terakhir ngambil Bapak? sudah beberapa hari lalu. Sudah beberapa hari. Oke, terakhir kali kapan? Mungkin 4 hari. Mungkin Ya. tidak ya. Oke, makasih Pak. Ya. Selamat siang teman-teman wartawan yang saya cintai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kepolisian yang dengan baik sudah mengurus saya di sini. Saya memang betul saya memakai, saya memang ketergantungan, saya salah, saya korban, saya ingin sembuh, saya ingin segera pulang kembali ke rumah saya. Oke, jadi menurut keterangan pihak kepolisian, Dwi Sasono ini diamankan di rumahnya dari tanggal 26 Mei begitu ya. Tapi ini kan tanggal 1 Juni baru diumumkan. Jadi ada jeda waktu dan ini membuat kita kaget. Sempat bertanya-tanya DS itu siapa gitu ya. Terus ya seperti biasa kita keliling browsing ke dunia maya, ke Instagramnya Dwi Sasono, Instagramnya Widi. Instagram Widi beberapa hari seperti tidak ada terjadi apa-apa gitu ya. Tapi memang kalau kita urut-urut hitung mundur tanggal 26 ditahan begitu ya. Sempat ada foto tanggal 27 itu ulang tahun putra mereka yang pertama dan pada saat itu Widi posting tapi Dwi Sasono tidak posting anaknya ulang tahun ya. Baru dari situlah kita cocokologi. Tapi kalau kita lihat Widi masih seperti biasa memposting kegiatannya sehari-hari bersama anak-anak. Nah, kita sekarang mencoba menghubungi Kombes Polisi Pak Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat siang Pak Yusri. Selamat siang, Mbak. Pak Yusri, kita mau tanya nih Pak, informasikan hari ini pihak kepolisian sudah memberikan keterangan seputar penangkapan Dwi Sasono dan ada videonya pada saat kronologi di rumahnya. Bisa dijelaskan nggak sih Pak, bagaimana polisi bisa mendapatkan informasi sampai akhirnya datang langsung gitu ke kediaman Dwi Sasono? Terima kasih Mbak. Memang sebenarnya kan ini berdasarkan informasi masyarakat ya, kepada kepolisian dalam hal ini narkoba Polres Jakarta Selatan.
Ya. TO-nya awalnya ada satu orang sebagai pengedar. Ya. Inisialnya C yang sekarang jadi DPO Oke. pada saat itu. Jadi DPO. Nah, dari situlah kemudian kita mengikuti, tetapi sempat ya kita agak sedikit lambat pada saat dia menyerahkan ya kepada saudara DS ini. Kemudian dia melarikan diri. Tapi sekarang kita lakukan pengejaran terhadap si tersangka. Mudah-mudahan karena memang sudah kantongi nama dan juga alamat dari tersangka. Sudah berapa lama? Kita Sudah berapa lama sebetulnya polisi ini mengintai DS ini? Berdasarkan hasil keterangan. Sebenarnya DS ini adalah sambungan dari si C sendiri sebagai pengedar ya. Yang memang sudah bicara kita. Memang pada saat itu ternyata di kediaman DS ini adalah si pemakainya atau pemesan daripada barang tersebut. Sehingga pada saat itu kita lakukan penangkapan, kita amankan DS di kediamannya sendiri di jalan Pondok Labu ya, Cilandak sana. Nah, dari situlah kita kemudian bisa menemukan barang bukti. Baik. Pak Yusri bisa dijelaskan, itu kan kalau kita lihat videonya sepertinya DS juga santai gitu, langsung menunjukkan ke lokasi tempat di mana dia menyimpan. Ini pada saat polisi datang ke kediaman itu seperti apa sih suasananya? Istrinya, anak-anaknya itu? Jadi gini Mbak, kita masuk dari belakang, kemudian memang menemui si DS di situ. Kita amankan DS di belakang teras belakangnya. Kemudian kita sempat interogasi dengan adanya laporan yang kita dapat ini. Kemudian dari DS dengan kooperatif lah sebenarnya dia menunjukkan, akhirnya mengakui memang betul dia memesan barang tersebut. Kemudian setelah itu kita minta untuk menunjukkan di mana dia menyimpan barang bukti yang ada sekarang ini. Kemudian dia menunjukkan sendiri di dalam rumahnya, disimpan di atas lemari ya, seperti apa tadi. Dia menunjukkan bahwa memang dia menyimpan di situ. Kemudian setelah pertimbangan sekitar 16 gram narkotika jenis ganja yang kita temukan. Apakah polisi juga memeriksa tempat lain selain yang ditunjukkan oleh DS? Ya, kita lakukan pemeriksaan juga penggeledahan lain, tetapi memang yang kita temukan cuma di tempat itu saja. Ini keluarganya pada saat itu ada di mana? Tidak di tempat. Harus kita lakukan penggeledahan di tanggal 26 Mei kemarin, sekitar jam 8 malam ya. Iya. Pada saat itu lagi tidak ada, dia ada sendiri di situ. Lagi? Gitu Mbak. Lagi kosong Mbak, dia sendiri Mbak. Di rumah lagi ada sendiri. Oh sendiri, tidak ada yang lain, istri dan anaknya tidak ada. Oh begitu. Nah ini kan dari pengembangan dari DPO pengedar yang namanya C. Ini apakah ada yang lainnya yang juga menjadi pelanggan yang sedang ditarget oleh pihak kepolisian, yang public figure juga? Mudah-mudahan kita masih terus lakukan pengejaran terhadap C ya. Kalau memang nanti ditemukan, karena kita belum bisa pastikan juga bahwa apakah ada public figure yang lain yang memang masuk ke jaringan si DPO atas nama C ini. Mudah-mudahan pada saat kita tangkap nanti, kita akan bisa mengeluarkan keterangannya apakah kemungkinan ada. Tapi sampai dengan saat ini, si DS pun kami tanyakan bahwa memang dia sendiri memang selama ini memesan kepada C. Pak, ini kan ditahannya tanggal 26. Kenapa pihak kepolisian baru memberi keterangan di tanggal 1 Juni ini, Pak? Karena kita masih melakukan pendalaman, Mbak. Oh, gitu. Ya, kita masih melakukan pendalaman terhadap si DS ini. Apakah ada kemungkinan ada pelaku-pelaku lain yang terlibat di dalam penangkapan DS ini masih kita dalami semua. Tapi belum diketahui ya pelaku yang terlibat lainnya selain pengedarnya si C ini ya, Pak? Sementara ini itu yang kita dapat. Nah sekarang DS sudah kita lakukan penahanan. Kemudian kita masih menunggulah bagaimana kelanjutan nanti pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan. Baik, Pak Yusri terima kasih banyak untuk keterangannya dan selamat kembali bertugas. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, nah yang berikutnya ya ini kita punya wawancara sih sebetulnya dengan pasangan suami istrinya Dwi Sasono dan Widi. Waktu itu sih kita tanya untuk andai-andai kasus yang lain, seandainya Dwi Sasono ini situasi lagi susah, lagi nggak ada tawaran syuting. Sebenarnya kurang lebih mirip situasinya mas seperti sekarang ini ya gitu. Pokoknya situasi yang sedang susah. Apa jawaban Widi ketika diandai-andaikan mereka mengalami suatu masalah yang agak rumit dalam rumah tangganya. Kita lihat seperti apa harapan dan respon dari Widi berikut ini. Andai suatu saat aku mengalami sepi job bertahun-tahun dan minim tawaran kerja yang masuk sehingga banyak kebutuhan keluarga yang harus dipres.
Masihkah kamu setia mendampingi aku dengan kondisi seperti itu, Ibu Widi? Gimana Ibu Widi? Aku sih mikir-mikir ya. Ini jujur loh. Iya. Kenapa bisa begitu? Kan pasti kita bisa lihat. Jawabannya harus singkat ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi, Singkat ya? Iya. Gimana? Ya masih lah. Oh masih ya. Insya Tapi tetap Allah mengevaluasi gimana caranya. Sebenarnya kita tuh selama ini udah mengantisipasi. Adalah beberapa antisipasi. Dan kedua, aku kok yakin apapun keadaannya secara susah, kami berdua tuh yang seru banget gitu loh. Nggak pernah terjebak dalam satu lifestyle yang harus Diturunin gitu nggak ya? Contohnya jangan sampai banyak utang. Oke. Kan jadi kalau udah susah ya udah. Oke. Kalau nggak banyak utang kan bebannya Iya. berkurang sedikit. Ya, apapun situasinya, mereka berdua biasanya menghadapi dengan asik aja. Ya mudah-mudahan dikuatkan semuanya dalam keadaan sehat ya buat Widi dan anak-anak. Yang berikut, nah ini yang berita, wah ini keren banget, ini trending sekali ya mengenai idola aku, Keke. Tepuk tangan dulu dong buat Keke. Ini luar biasa loh. Keke tanggal 29 Mei kemarin merilis single perdananya yang judulnya Aku Bukan Boneka. Dan dalam waktu 3 hari rilis di YouTube, Aku Bukan Boneka ini sudah ditonton oleh 9 juta orang. Sorry, 9 juta ditonton ya, 9 juta kali ditonton kan itu ya. Mungkin ada yang sekali nonton terus sampai banyak gitu kan ya. Dan ini bahkan mengalahkan viewers dari Lady Gaga featuring Blackpink. Astaga Lady Gaga, Anda kalah sama Keke. Nah yang lebih seru lagi ya, lagu ini kemudian menimbulkan polemik karena lagunya ya di bagian refrennya itu mirip dengan lagu yang pernah dinyanyikan oleh Rini Wulandari ya. Aku bukan boneka, boneka, boneka. Tapi ajaibnya, justru Rini yang dituding pansos oleh netizen. Luar biasa netizen ya. Nih salah satu yang berkomentar ya, namanya ada loh terpampang nyata. Tolong nggak usah pansos berlebih ke Keke ya. Harusnya berterima kasih lah ke dia. Karena gara-gara Keke, lagu yang itu, yang dulu kurang laku itu, sekarang jadi banyak dicari orang dan viewernya nambah terus katanya gitu. Terus dijawab lah sama dijawab kan, Rini bilang gini, wah maaf banget nih sebelum dinyanyiin Keke emang lagunya udah terkenal, ya kan? Harusnya saya yang bertanya, kenapa harus lagu saya yang dinyanyikan dan tanpa izin? Kenapa aku bukan boneka itu, ya? Langsung saja kita lihat perbandingannya, benarkah mirip? Miripnya di mana? Apakah Keke terinspirasi oleh Rini atau oleh Rio? Ya kan mantan pacarnya gitu ya. Ya nggak cuman Rini Idol loh, pencipta lagunya juga dibilang katanya pansos sama netizen. Luar biasa. Kita sudah terhubung dengan yang lagi trending topik di YouTube, Keke. Hai Keke, Queen of Pentol, apa kabar kamu? Alhamdulillah baik, Kakak. Kakak. Kenapa Ke? Aku kangen loh, aku telepon kamu bolak-balik katanya kamu lagi sibuk belajar musik, katanya belajar alat musik, belajar apa sih? Oh iya, aku sekarang lagi suka belajar kentrung, ukulele itu. Terus habis itu aku juga les vokal. Kayak gitu. Sekarang aku cetek sih, masih halus-halus, masih cempreng-cempreng gitu loh Kak. Keke, lagu kamu kan bukan cuma trending tapi menimbulkan polemik karena referennya kan mirip sama lagunya Rini Wulandari ya kan. Kan kamu sempat katanya nangis-nangis takut masuk penjara. Emang yang nakut-nakutin kamu bakal masuk penjara kalau lagunya sama siapa sih Ke? Bukan takut ditakut-takutin yang lain sih, aku lebih kayak takut ke diri aku sendiri. Kalau misalnya aku takut gini, aku kan orangnya menjaga banget orangnya, pengen banget kalau misalnya aku itu apa ya,
nggak ada masalah kayak Ya. gitu. Tapi kenapa kok kayak gini gitu? Aku takut aja. Kenapa ya? Aku takut kalau misalnya ini terus aku di penjara atau kayak gimana? Aku takut banget. Keke, emang kamu nggak pernah dengar lagunya Rini Idol? Kan mirip sama referennya lagu kamu. Sebelum aku rilis lagu itu, aku nggak ada yang namanya lihat-lihat lagunya Kak Rini. Tapi setelah lihat dari Instagram akun gosip di salah satu Instagram, itu aku lihat Kak Novi itu bilang kayak gitu. Nah, aku bingung. Kamu Terus sama aku sekali lihat, nggak pernah dengar lagunya. Itu kan lagu dirilis tahun 2008 waktu kamu umur 13 tahun, Ke. aku umur 13 tahun kan lagi itu main-mainnya, Kak. Nggak pernah dengar Lagi lagu. suka mainnya, Kak. Jadi aku nggak pernah nonton TV. Aku suka nonton TV itu kan yang cinta-cintaan gitu loh, Kak. Bukan yang lagu-lagu kayak gitu. Oh. Emang yang Jadi ini kalau yang lagu tuh bikin nggak pernah. yang bikin melodinya siapa sih? Yang bikin nadanya siapa, Ke? Kan kamu yang nulis syairnya, terinspirasi dari masalah kamu sama Rio waktu itu kan? Iya, betul banget. Aku terinspirasi dari masa aku sama Rio itu. Aku juga nggak tahu. Aku juga nggak ngira ada kemiripan. Aku juga awalnya nggak ngerti loh. Yang bikin iramanya siapa emang, Ke? Studio. Cuman aku pengennya yang lagunya itu kayak remix kayak gitu. Oh, oke. Oh, jadi yang bikin iramanya studio, yang bikin irama lagunya. Kan kamu yang nulis syairnya. Yang nadanya bikin nadanya dari studio. Nada itu apa sih? Nada tuh yang na 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 itu nadanya. Aku sendiri. Oh, kamu sendiri juga yang bikin. Jadi irama sama nada kamu yang bikin. Oke. Tahu nggak, Ke? Tahu nggak, Ke? Kan kamu kan udah lihat tuh penciptanya bilang sebenarnya dia nggak akan nuntut, cuman lain kali kalau nyiptain lagu jangan gitu, minta izin kalau emang mirip. Rini Idol juga sebenarnya ya cuma nunjukin kalau lagunya mirip. Tapi mereka berdua justru dituduh pansos oleh para netizen. Kamu mau bilang apa sama Rini sama Mas Novi yang nyiptain lagu itu? Ya Allah, buat kalian sahabat Kiki, janganlah sudut-sudutin Kak Rini sama Kak Novi. Aku juga tahu orangnya itu baik. Aku kan soalnya udah pernah DM sama Kak Rini juga. Minta maaf kalau misalnya lagunya sama. Tapi benar-benar aku nggak tahu. Aku nggak pernah yang namanya kayak jiplak itu nggak ngerti gitu loh. Justru Keke bukan boneka itu terinspirasi pas waktu aku itu sama Rio itu yang aku kan boneka. Iya. Oke. Ini apa gitu kan? Ya, aku gitu. tahu. Nah, sekarang Keke, waktu kamu DM Rini jawab apa ke kamu, Ke? Aku agak lupa, tapi pokoknya Kak Rini itu intinya itu apa ya? Memaklumi kayak apa? Aku sebenarnya udah tahu sih, Ke, kalau misalnya kamu itu nggak punya manajemen kayak gitu. Cuman aku ini sampai sekarang jujur ya, Kak ya, sampai sekarang aku tuh masih deg-degan kayak gitu loh, Kak. Aku masih deg-degan. Aku masih takut, masih takut kalau misalnya ada masalah lainnya atau kayak gimana. Aku takut kalau misalnya aku di penjara. Bener-bener beberapa hari ini tuh kalau disuruh mama makan itu bener-bener nggak bisa makan gitu, sampai nggak bisa makan. Bahkan pentol juga kamu nggak bisa makan pentol. Padahal kan kemarin kamu guling-guling katanya kangen pentol. Iya, tapi tiba-tiba aku nggak serah gitu loh, Kak. Aku kayak ketakutan. Ya udah, biar kamu terhibur lagi, coba kamu nyanyi lagu kamu, Keke bukan boneka yang bagian referennya itu, coba aku pengen dengar. Langsung. Ayo, 1, 2, 3, nyanyi semua. Ayo 1, 2, 3. Keke bukan boneka. Ayo, mana suaranya? Pernah bilang kepada diriku untuk memulai cinta ini. Udah deh. Nggak berani. Terakhir, Keke.
Keke. Prank itu apalagi apa? Kenapa? Terakhir, ini kan lagu terinspirasi dari Rio. Sekarang kamu sukses, video kamu di YouTube ditonton oleh 9 juta, pokoknya ditonton 9 juta kali. Kamu mau bilang apa sama Rio sekarang? Kemarin Rio juga sempat bikin story kalau misalnya selamat buat Keke gini. Aku juga sempat live bareng, ucapin terima kasih ya Bebek kayak gitu. Udah cuman gitu doang. Terima kasih Bebek sama Ayam. Halo? Ayamnya Oke, Keke sukses terus ya. Terima kasih. Aku tunggu postingan-postingan kamu yang selalu menghibur. Tetap semangat ya Keke. ya makasih. Nanti tinggal kita lihat dia main ukulele sama apa, dia bilang kentrung. Dia main kentrung. Kita masih punya bintang tamu lainnya di sini. Ada yang kemarin dapat THR-nya luar biasa. Dapat THR semuanya? Nah, yang ini kemarin dapat THR-nya luar biasa. Mobil mewah THR. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No secret. Wah.